Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bersekutu dalam persekutuan ibadah hari Minggu ketiga sesudah Epifania. Pemberita firman dalam persekutuan pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Marinus Mainaki dari Jemaat GPIB Shalom Depok. Kiranya pujian, doa, dan pelayanan firman akan memotivasi kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Dan kiranya persekutuan kita pagi ini menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mengawali persekutuan ini, mari berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan bersama menaikkan madah pujian dengan hati penuh syukur dengan menyanyikan Gita Bakti 4, Bersorak bagi Tuhan. Nyanyikan lagu bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, kami akan masuk dan beribadah kepadamu ya Bapa. Biarlah ibadah hari Minggu pagi ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya Bapa, mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 61 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa, memohonkan bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan,
Kepadamulah kami berdoa dan mengucapkan syukur atas kesempatan yang indah ini. Di saat kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami berkerinduan Roh-Mu yang kudus membimbing, mengajarkan, dan memampukan kami melakukannya. Mari ya Tuhan, melalui Engkau, firman yang hidup, Yesus Kristus Juru Selamat kami hendak mendengarkan firman-Mu. Amin. Marilah saudaraku, saya undang berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4. Yang demikian bunyinya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saudara mengikuti ibadah ini, walaupun secara online, bahwa kondisi saudara baik. Mungkin ada yang kurang sehat, tetapi saya katakan baik. Baik karena imanmu. Mengapa? Dalam kondisi mungkin dalam kelemahan tubuh, saudara masih mau ikuti ibadah, itu termasuk baik. Karena kadangkala orang yang sakit, lemah tubuh udah berkeinginan mengikuti apa saja karena kesakitan tadi. Tapi saya percaya bahwa saudara mengikuti karena iman. Dan itu saya kategori baik adanya. Yang kedua, atas kebaikan itu, keberadaan saudara, saya ingin mengemas demikian rupa dengan firman Tuhan pada hari ini. Kita dapat mempelajari, kita dapat belajar, kita dapat membekali diri dengan firman Tuhan tersebut. Persoalan yang ada dalam pemberitaan tadi atau pembacaan tadi sebenarnya sederhana. Seorang yang sakit, dia datang kepada Yesus, dia minta kesembuhan. Sederhana kan? Datang meminta Yesus untuk menyembuhkan. Tapi disinilah keistimewaan dan arti dari pekerjaan Tuhan. Apa itu?
datang kepada Yesus, meminta untuk ditahirkan sakitnya. Sinilah keistimewaannya. Yesus adalah seorang manusia, saya katakan begitu, manusia. Dan Yesus adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan sehingga ia disebut tabib. Yesus adalah seorang pengajar yang hebat sehingga dia disebut guru. Yesus selalu memberikan nasihat-nasihat yang brilian terhadap setiap orang yang membutuhkan penyelesaian pergumulan hidup mereka, sehingga ia disebut penasehat yang ajaib. Jadi kalau seorang yang kusta datang kepada Yesus meminta untuk ditahirkan, normal saja, itu wajar. Karena dia seorang tabib. Seperti seorang yang sakit datang ke dokter. Seorang yang sakit pada masa itu datang kepada tabib. Wajar. Istimewanya di sini adalah ketika orang tersebut menyampaikan keyakinannya. Perkataannya begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Disinilah letak keistimewaan dari cerita ini. Bahwa dia percaya. Dia betul-betul yakin. Yesus dapat melakukan sesuatu yang dia rindukan atau dia dambakan dalam hidupnya. Bagaimana sakit penyakit yang bertahun-tahun akhirnya ditahirkan. Dan Yesus dia minta. Dan Yesus dia yakini. Dan Yesus dia percayakan untuk pentahiran tersebut. Di dalam beberapa catatan yang saya coba renungkan tentang seorang kusta dalam perkataan tersebut. Kalau Rasul Paulus memberikan satu istilah, menjadi keberanian. Kedengarannya biasa, tetapi di dalamnya terdapat makna yang sangat dalam. Apa itu? Beberapa istilah yang Paulus hendak pakai itu keberanian untuk percaya. Waduh, apalagi itu? Nah, saya sedikit menyampaikan persoalan Paulus dulu ya, sebelum masuk kepada hal ini. Paulus seorang ahli Taurat, seorang intelektual, seorang prajurit, seorang yang kaya raya, seorang yang pernah dicatat ketika ia memiliki nama Saulus, membenci orang Kristen, kemudian menganiaya, menangkap orang Kristen, kemudian dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Konsep berpikirnya, keyakinannya sangat jauh berbeda dengan keyakinan orang Kristen kepada Yesus. Bagaimana dia bisa memutarbalikkan semuanya itu, keyakinannya, kepercayaannya yang sudah bertahun-tahun dia dalami dan dia tahu apa yang dilakukan itu benar sehingga dia tidak menyukai atau membenci orang Kristen. Dan akhirnya dia menganiaya, membunuh, memenjarakan. Tiba-tiba berubah. Apa yang menyebabkan perubahan yang begitu drastis? Perjumpaan. Perjumpaan dengan Yesus. Terjadilah pencerahan, perubahan yang radikal. Dan itu dikategorikan keberanian. Seorang dengan fasilitas yang lengkap, tiba-tiba dia harus hidup yang sangat berbeda. Harus bersatu dengan orang-orang di tempat kumuh. Ini memiliki keberanian. Harus memiliki perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Dan sangat radikal.
Paulus mengistilahkan keberanian untuk percaya. Dan ternyata kita temukan dalam peristiwa perjumpaan antara seorang kusta dalam catatan Matius dengan Yesus. Perjumpaan itu menunjukkan keberanian untuk percaya. Dan setelah keberanian untuk percaya itu, terjadi hubungan yang betul-betul erat. Pentakhiran pun terjadi. Setelah pentakhiran itu terjadi, cukupkah sampai di situ? Saudara, manusia perlu bukti. Orang lain perlu bukti. Walaupun dalam catatan di sini Yesus katakan jangan dulu sampaikan jangan dulu siarkan, jangan dulu sampaikan. Ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi Yesus juga ingatkan, tetapi pergilah. Pergi kemana? Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan. Yesus tidak mau melakukan suatu tindakan-tindakan radikal. Kemudian menguntungkan dirinya sendiri, mempopularitas dirinya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sensasional supaya menguntungkan dirinya sendiri. Tidak. Dia tetap sesuai dengan aturan dan tradisi. Seorang kusta kalau sudah tahir, dia perlu perlihatkan kepada imam. Dalam kitab imamat dicatat untuk hal itu. Setelah imam melihat bahwa dia sudah tahir, baru dikeluarkan surat legalitas. Dia sudah sembuh. Jadi selain tindakan Yesus untuk menyembuhkan, mentahirkan orang ini, perlu legalitas secara peraturan bait Allah. Lengkap. Dan kemudian mempersembahkan menurut aturan Musa. Beberapa aturan yang harus dia lakukan, memberikan tekukur, temerpati, untuk persembahan tentang pentahiran tersebut. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja masa kini, apalagi saudara dan saya menghadapi masa pandemi, apa yang kita harus peroleh dari firman Tuhan ini? Keberanian untuk percaya kepada Yesus menghadapi masa pandemi ini. Percaya enggak bahwa Yesus ada? Percayakah Yesus akan membantu? Ya, pasti kita percaya. Persoalannya di sini, mau datang enggak pada Yesus? Mau enggak ke hadapan Kristus? Ayo kita lihat ya. Sudah dimudahkan. Kalau peraturan dari pemerintah, bahkan himbauan dari Majelis Sinode masa pandemi ini dengan protokol kesehatan, pembatasan jumlah. Gereja putar otak. Sudah tentu termasuk Majelis Jemaat atau Presbiter di Pancoran Rahmat ini. Sampai Ibu Pendeta itu tetap kecil. Karena mikir bagaimana supaya berita firman Tuhan sampai kepada jemaat. Di masa era digitalitas ini dipakai online, YouTube, Zoom dan lain sebagainya. Mudah kan? Tapi toh masih ada yang malas untuk mengikutinya. Bagaimana mau datang kepada Yesus? Kuotanya nanti gimana? Ini kan dibilang persembahan sesuai aturan. Ya sudah, enggak usah kasih kolekte. Beli kuota supaya firman Tuhan sampai. Supaya Tuhan korek itu hati. Tuhan korek itu pikiran. Itu. Dan Tuhan bersihkan, baru lihat. Bagaimana persembahan Allah menebus saudara dan saya. Menyelamatkan dari dosa. Allah membuat kita hidup bukan dalam tekanan lagi.
Tapi Allah membuat pembahasan buat kita melihat, sehingga kita mampu berkreasi. Kehidupan yang inovatif. Perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang merubah segala sesuatu. Sekarang kita dimudahkan dengan rekaman online dan sebagainya. Kenapa masih malas? Oh, tapi pancoran rahmat tidak. Namanya pancoran berarti dia mengalir terus. Sudah mengalir terus kan rahmat lagi. Berarti hebat. Barangkali jemaat Tuhan di pancoran rahmat ini tidak ada satupun yang mengeluh tentang kuota. Tidak ada yang mengeluh bahwa oh sudahlah malas ikut online, tidak ke gedung. Mereka semua, saya yakin bahwa pancoran rahmat semua ini hebat-hebat mereka gitu. Sehingga mereka mau ikuti supaya bisa paham dan perjumpaan dengan Yesus. Sehingga pentahiran terjadi dalam kehidupanmu. Saudara, bagaimana supaya COVID-19 ini dapat kita cegah? Aturan-aturan harus kita terapkan. Artinya bahwa selain beriman, menaikkan imun dan juga berhikmat. Ada yang katakan begini, loh itu kan cuma sebuah politik global, konspirasi tingkat dunia, dan kepentingan-kepentingan yang lain. Saya selalu ingatkan, dan kembali lagi saya ingatkan di jemaat Tuhan di sini. Yang pasti bahwa dampak dari COVID ada kan? Barang itu nggak kelihatan, virus itu memang nggak kelihatan, tapi dampaknya ada. Kita tidak perlu berargumentasi, berdebat soal baik itu konspirasi, politik, kepentingan dan sebagainya. Yang pasti bahwa ada dampak dari COVID-19. Sehingga kita harus berhikmat. Tidak sedikitnya perjuangan tenaga medis, pemerintah untuk memberikan petunjuk-petunjuk. Bahkan gereja telah memberikan petunjuk untuk kita supaya Anda sehat, kita semua sehat. Dan kita masing-masing menjaga dan mencegah penyebaran COVID-19. Tapi yang paling penting, perjumpaan dengan Yesus, hati kita bersuka cita, pikiran kita tenang, imun naik, iman kita ditumbuhkan. 3M, 2I. Jangan lupa memakai masker, jangan ngeyel. Jangan lupa mencuci tangan supaya bersih, pakai hand sanitizer, jangan ngeyel. Kemudian menjaga jarak, jangan ngeyel. Kemudian kita mengikuti semuanya ini. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, imun kita naik, iman kita ditumbuhkan oleh Tuhan. Sederhana kan? Semoga dengan peristiwa orang kusta datang kepada Yesus, berani menyatakan imannya, dia sembuh. Dan ada pembuktian, datanglah kepada imam supaya ada legalitas kamu tahir. Kita berjumpa dengan Yesus, memberikan kekuatan kepada kita, hati kita dikuatkan, pikiran kita dicerahkan, kita memuji nama Tuhan, betul-betul gembira, sukacita dan lain sebagainya yang berkaitan untuk imun naik, dan pada akhirnya, ya Yesus, Engkau betul-betul bisa. Kalau mengutip perkataan dari ini, bahwa Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mari kita bersama-sama mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat memulihkan kita, membuat kita kembali dikuatkan dalam menghadapi masa pandemi ini. Bahwa Yesus mau dan Yesus melakukan untuk kita. Amin. Saudara, meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, mari kita angkat pujian dengan hati iman kita kepada Tuhan. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku,
Marilah jemaat Tuhan, kita bawa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami selalu bertelut di hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan permohonan kami. Karena kami percaya Engkau selalu mendengar dan Engkau selalu memenuhi segala yang kami utarakan. Dan kami pun percaya bahwa Engkau akan memenuhinya dengan cara-Mu. Tetapi pada kesempatan ini kami hendak berdoa bagi warga jemaat GPIB Pancoran Rahmat, di mana kebutuhan mereka, kerinduan mereka, pergumulan mereka, dan banyak hal yang sedang mereka hadapi. Tuhan, tolonglah. Bagi warga jemaat yang sakit dan proses pemulihan, Tuhan, tolonglah mereka. Mereka datang kepadamu bersama dengan kami menyatakan iman agar Engkau menolong dan memulihkannya. Dan bahkan juga Engkau datang melawat seperti Engkau melawat mertua Petrus. Kami mohon agar Bapak Frederick Sahertian, Bapak E.R. Simbolon, Bapak Benjamin Sumah, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Julia Napitupulu, Bapak Victor Tumanseri, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Welmince Kupa, Ibu Popon Simanjuntak, dan Ibu Elsie Pranoto. Tolonglah mereka. Dan kami percaya dan kami berkeyakinan mereka juga akan mengatakan hal serupa seperti orang kusta menyatakan imannya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Iman dari seorang kusta menjadi iman kami yang memiliki kondisi kesehatan kurang baik. Dan kami percaya melalui kehendak-Mu pula Engkau akan menjawab, aku mau. Kami memberanikan diri untuk percaya dan tolonglah. Tetapi kami juga memberanikan diri untuk mengatakan, jadilah menurut kehendak-Mu, mana yang terbaik bagi kami. Itu yang akan kami terima, dan itulah keberanian kami untuk percaya. Terima kasih dengan kesempatan yang ada. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan ini. Keluarga Kristiani Senduk, keluarga Balans Nikiulu, keluarga Bernhard Pati Nasrani, dan keluarga Benjamin Sumah. Keluar masuknya menjadi topangan Tuhan, dan Engkau ya Yesus menjadi tamu yang tetap bagi mereka. Sehingga di rumah mereka selalu memiliki kegiatan-kegiatan dalam tuntunan Tuhan. Dan rumah mereka menjadi laboratorium kasih Tuhan Yesus. Sehingga banyak praktek cinta di dalamnya atau kasih Tuhan. Dan ketika mereka keluar, mereka akan tunjukkan bagaimana kasih Tuhan
terpancarkan dari tutur kata, pola pikir, kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Karena di rumah mereka belajar mendalami kasih Tuhan. Diberkatilah keluarga ini, seperti juga yang kami yakini keluarga kami, Engkau lakukan hal yang serupa. Pada kesempatan ini untuk pengembangan pelayanan kami ya Tuhan, sebagai GPIB Jemaat Pancoran Rahmat, sedang diurus dan dalam proses pengurusan izin prinsip. Kemudian semua upaya dalam bersosialisasi dengan warga sekitar dilakukan. Berikanlah hikmat dan pengetahuan kepada Ibu Pendeta Migi. Mampukanlah dia untuk bersosialisasi dengan warga sekitarnya, dan pakailah dia sebagai alat-Mu Tuhan. Bersama-sama diaken penatua melakukan apa yang Tuhan rencanakan dan rancangkan. Tuhan, kami mungkin akan bertanya, mengapa Engkau izinkan tempat ini ada, gedung ini boleh terbangun, lokasi ini, tempat ini? Tetapi kami memiliki iman, sudah tentu Engkau memiliki rencana, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Engkau sedang memposisikan jemaat-Mu ini dalam satu pengujian, sejauh mana kesabaran mereka di dalam mempersiapkan proses pengurusan izin prinsip dan banyak hal yang memiliki keterkaitan agar tempat ini menjadi peribadatan warga jemaat Pancoran Rahmat. Engkau betul-betul akan mempersiapkan dengan melihat keseriusan dari jemaat ini. Diberkatilah presbiter, unit-unit misioner. Engkau berkati mereka untuk selalu dalam kebersamaan memikirkan bagaimana supaya rumah Tuhan, tempat peribadatan di tempat ini dapat terwujudkan. Tuhan, lawatlah para tetangga. Tolonglah mereka dalam berbagai usaha mereka. Buatlah damai sejahtera, maka terjadilah ikatan kekeluargaan dengan jemaat Tuhan ini, persaudaraan, kerukunan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka juga turut menyokong, membantu agar terwujudnya tempat ibadah bagi warga jemaat Pancoran Rahmat. Kami juga berdoa bagi panitia atau tim atau majelis jemaat dalam proses penggalangan dana dengan menyebarkan proposal dan usaha-usaha lainnya. Tuhan, tolonglah agar semua itu terproses di dalam topangan dan rancangan-Mu. Kami juga berdoa dalam proses penjualan dan pembelian pastori. Engkau tahu apa yang sedang direncanakan dan dilakukan oleh presbiter di tempat ini. Pada akhirnya kami hendak berdoa proses vaksinasi bagi seluruh bangsa Indonesia yang telah dicontohkan oleh Bapak Presiden dan semua jajaran terkait agar dapat memberikan keteladanan dan positifnya vaksinasi tersebut bagi warga negara Indonesia, bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri dan pejabat-pejabat hingga ke daerah-daerah termasuk Depok, TNI dan Polri. Dan mereka khususnya pemerintah sedang berupaya agar dapat menyelesaikan
apa yang dinantikan oleh keluarga-keluarga yang anggota keluarganya menjadi korban jatuhnya Sriwijaya 182, kemudian masyarakat, keluarga yang anggotanya menjadi korban saat gempa di Sulbar dan banjir bandang di Kalsel. Pemerintah sedang berupaya untuk hal itu. Engkau akan menolong dan membantu menguatkan keluarga. Secara khusus untuk warga GPIB, keluarga Mahulete, dan keluarga Wadu. Tuhan tolong dalam menghadapi hal itu, karena mereka adalah warga GPIB dalam keaktifan mereka untuk setiap pelayanan sebagai warga jemaat GPIB, baik Salom Pontianak untuk almarhum Riko Mahulete dan warga jemaat Maranatha Denpasar yaitu Mia Setianti. Tuhan tolong bahwa keluarga mereka pasti berduka, tetapi karena pertolongan Tuhan akan membantu dan menolong mereka. Demikianlah doa dan ucapan syukur kami atas segala sesuatu yang telah Tuhan buat untuk kami, dan kami percaya Engkau juga akan menyertai kami untuk waktu dan kesempatan yang akan datang. Ya Tuhan, Tuhan kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari surat 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Seluruh jemaat dan anggota majelis jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman, pelayan liturgi, pemandu lagu, pemain musik, dan petugas multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. 2. Majelis jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat GPIB Pancoramat Depok maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoramat Depok, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dan ibadah hari Minggu persekutuan teruna dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bidang teologi dan persidangan gerejawi, ibadah keluarga. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Januari 2021, waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman, Penatua Edi Swendun, dan pelayan liturgus Diaken Freddy Hutubesi. Ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 29 Januari 2021, waktu pukul 18.00 WIB sampai selesai pelayan firman Penatua Hendri Ridehena dan pelayan liturgi Ibu Tiur Sregar dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting. Link dan password akan dibagikan kemudian. Berikutnya ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Disampaikan kepada seluruh anggota Gerakan Pemuda bahwa ibadah Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Januari 2021, waktu pukul 19.00 WIB sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Megi Huai dan pelayan liturgus Saudara Andoni Silano. Bidang pembangunan ekonomi gereja, penyerahan kolekte persembahan. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa jika Bapak Ibu Saudara berhalangan untuk menyampaikan persembahan atau kolekte
ke kantor majelis jemaat atau melalui transfer bank, maka majelis jemaat akan memfasilitasi dengan adanya pengambilan ke rumah anggota jemaat. Pengambilan dilakukan pada hari Selasa dan Kamis pada setiap jam kerja, yaitu pukul 8.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB oleh Bapak Reynold Tambunan. Selanjutnya, jika Bapak Ibu saudara-saudari berkenan mengantarkan persembahan atau kolekte ke kantor majelis jemaat, maka dapat dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis di setiap jam kerja, yakni pukul 8.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Demikian penyampaian kami. Atas perhatiannya kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati. Himbauan janji iman disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoramat Depok bahwa saat ini kita sedang terus berproses untuk pengurusan izin prinsip. Dan tentu saja proses ini membutuhkan dana yang cukup besar, yakni 500 juta rupiah. Oleh karena itu, maka kami mengajak seluruh keluarga besar Jemaat GPIB Pancoramat Depok untuk turut mengambil bagian dalam program Janji Iman untuk menggalang dana secara internal menunjang pekerjaan bersama. Harapan kami dengan keterlibatan seluruh anggota keluarga besar Jemaat GPIB Pancoramat Depok, maka dana yang kita butuhkan dapat memenuhi dan proses kita pun dapat berjalan lancar. Demikian penyampaian kami. Bidang informasi dan komunikasi, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan warga jemaat mengucapkan ucapan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan Yesus senantiasa mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari dari sekarang hingga selama-lamanya. Demikian warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan amanat pengutusan, saya ingin berpantun. Permen coklat rasa durian, harganya murah, manis rasanya. Hari Minggu adalah hari bangkitnya Tuhan. Ayo selalu ikut ibadah dan bersyukur selalu kepadanya. Menggali perigi kita berenam di tepi hutan berpagar bambu. Selamat pagi teman-teman. Kiranya Tuhan memberkatimu. Saudaraku, mari kita berdiri. Kembalilah pada kegiatanmu sehari-hari dalam rumah. Ingat, dalam masa pandemi ini 3M, 2I. Dan lakukan apa yang terbaik bagi Tuhan, yang sudah tentu terbaik bagi sesamamu. Marilah kita memuliakan nama Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan. Dikau dan mengabdi padamu, dalam dikau duduk selamat, bahagia penuh. Ikut dan menyerahkan diri, aku buang yang hanya turut kehendak-Mu
mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, bahagia penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.